فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد. من حفظ الحديث فليقرأ. Nah, barakallahu fiikum. Hadis yang lalu masih terkait dengan keutamaan Ahlul Yaman. Dan sebagai faedah ikhwan, bahwasanya Yaman, yang dimaksud dalam hadis, dari sisi tempatnya, terjadi khilaf, tapi Yaman yang ma'ruf pada masa itu, tidak seperti negara Yaman pada masa kini dari sisi luasnya, bahkan lebih luas. Maka kalau dalam istilah ada Yaman Qadim, yaitu batasan Yaman Qadim itu bahkan negeri Oman, ya, yang sekarang namanya Oman masuk. Kemudian Najran yang saat ini masuk di wilayah Saudi, setahu saya Najran, wilayah Saudi itu masuk daerah Yaman. Yang dalam Mu'jamul Buldan, dalam Mu'jamul Buldan dari kamus negeri-negeri yang dikarang oleh ulama pendahulu kita, mereka katakan secara mudahnya yaitu bagian selatan Jazirah Arabia. Kalau antum lihat di peta daerah Arabia kan bentuknya seperti ini, maka dipangkas gini bagian selatannya. Mulai dari Oman masuk. Kalau sekarang wilayah Yaman cuman sempit. Cuman sempit. Itu pun ada selatan, ada utara lagi. Tapi Yaman yang dimaksud dalam hadis, Allah Ta'ala alam, lebih luas dari itu. Lebih luas dari itu. Bahkan sebagiannya mengatakan yang ada di sisi kanan Ka'bah keseluruhannya kategori Yaman. Taib. Yang jelas, keutamaan sebesar apapun akhwan kembali kepada sifat orangnya. Karena menjadi patokan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi kalian adalah yang paling bertakwanya. Cuman pada sebagian benih-benih, pada sebagian qabilah, pada sebagian keturunan suatu kaum, Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk mengarah pada ketakwaan. Itulah yang menjadikan mereka dimuliakan, ikhwan. Sebagaimana di sisi dalam hadis ini, di antara sifat mereka adalah ad'afu quluban wa araqu af'idatan, memiliki hati yang lembut
mudah menerima kebenaran. Walaupun tentunya yang namanya satu kaum ada yang buruk. Nah, sebagaimana dikatakan likulli baitin hammam. Nah, setiap rumah mesti ada hammam. Kalian pengen rumah tanpa hammam enggak lengkap. Likulli baitin hammam. Setiap rumah itu ada WC-nya. Ya, setiap komunitas ya ada yang buruk. Setiap negeri ya ada yang bau dan jelek. Paham peribahasa ini? Jadi kulli baitin hammam. Baik, maka nah memang demikian keadaan. Gitu. Namanya penduduk suatu negeri datang keutamaan pujian untuk ahlul Yaman, tapi kemudian tidak mesti kemudian seluruhnya. Ya, yang memang Allah tetapkan padanya keburukan, yang memiliki sifat buruk. Ada yang memiliki sifat keras, tapi ghalibnya yang mendominasi sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Nah, sekarang kita masuk pada riwayat berikutnya. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Yahya ibn Yahya qala qara'tu ala Malik an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini sanadnya sangat mudah. Naam, masuk dalam deretan Khumasiyatul Musannif, yaitu riwayat dengan sanad 5 saja, dan rijalnya pun rijalul jamaah kecuali Yahya bin Yahya. Baik, Yahya bin Yahya jelas Ibnu Bukair At-Tamimi, thiqatun thabtun imam. Qala qara'tu ala Malik bin Anas, imam Daril Hijrah, dan beliau Al-Asbuhi. Al-Asbuh dikatakan beliau asalnya dari Yaman, asalnya dari Yaman. Terkait Imam Malik dikatakan minal ajaib anal Imam Malik minal Yaman wa 'asha fil Hijazi al-Madinah wa antashara madhhabuhu fi biladil Maghrib. Ini termasuk satu perkara yang ajib, yaitu sesuatu yang aneh, menakjubkan, dan Allah Subhanahu wa taala mengaturnya. Nah, beliau asalnya dari Yaman, tinggal dan hidup di Madinah, menjadi imam di sana. Tapi madhabnya tersebarnya malah di mana? Di negeri Maghrib. Nah, bukan di Madinah. Madhab Imam Malik tidak terlalu banyak tersebar di Madinah. Bahkan Madinah, Hijaz pada masa kini lebih banyak mendominasi madhab Hambali. Madhab Imam Malik paling kuat dipakai di negeri Maghrib, daerah Tunisia, kemudian Maghrib sendiri, daerah-daerah sana. Teman-teman Maghribi banyak yang asalnya mereka madhab Imam Malik. Di antara tokoh utamanya seperti Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah ta'ala. Beliau Maghribi, bukan Madani. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menghendaki sesuatu, walaupun kalau dipikir-pikir bagaimana ini, kok bisa malah tersebarnya jauh, padahal beliau ngajar manusia menjadi juru fatwa di mana? Di Madinah. Taib ma syaa kana wa ma lam yasha lam yakun. Ini di antara ajaib pada Imam Malik rahimahullah.
Taib. An Abi Zinad, Abu Zinad Abdullah bin Dzakwan Al-Qurashi, thiqatun faqih. Anil A'raj an Abi Hurairah, dari Al-A'raj, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, telah kita lewati pada sanad sebelumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'sul kufri nahwal masyriq. Ra'sul kufri nahwal masyriq dikatakan oleh Al-Qadhi Iyad isyaratun ila man nabbaha alaihi min ahli Najdin wa Rabi'ah wa Mundar, li'annahum alladhina anadun nubuwah wa qasaw an ijabatil haqqi wa qabulid da'wah. Taib. Yaitu maksud berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'sul kufri, yaitu apa? Mayoritas. Mu'dhamuhu wa syarruhu. Ya. Taib. Mayoritas kekufuran itu asalnya dari arah timur. Dari arah timur, yang secara tegas pada sanad sebelumnya disebutkan Rabi'ah wa Mundar, karena mereka ini kaum yang banyak menentang risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan enggan, memiliki sifat keras dari menerima kebenaran. Dan diarahkannya ra'sul kufri nahwal masyriq, ikhwan, seperti yang disebutkan Al-Qadhi Iyad, itu lebih kuat bahwasanya yang diinginkan mereka-mereka yang menentang dakwah saat itu dari kalangan Rabi'ah Mundar, yang saat itu adalah ahlu Najdin. Di antara bukti yang juga menguatkan tafsir ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwan, dalam hadis Ibnu Umar mengatakan, Allahumma barik lana fi yamanina wa fi syamina. Qalu ya Rasulullah wa fi najdina. Rasulullah berdoa, ya Allah berkahilah untuk kami pada Yaman kami dan Syam kami. Kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah pada Najd kami juga, minta agar ditambahkan Najd. Fa'adunnuhu qala fi tsalitsah, tapi Nabi tidak menambahkan, tetap mengulangi Allahumma barik lana fi yamanina wa fi syamina. Bahkan pada yang ketiga beliau tambahkan hunalikaz zalazil wat ta'un fa biha yatlu'u qarnus syaitan. Di sana ada zalazil, keguncangan dan ta'un, dan padanya muncul tanduk syaitan. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Taib. Namun tidak menutup kemungkinan juga yang diinginkan secara umum, yaitu ahlul masyriq, yang masuk di dalamnya adalah orang-orang Majusi saat itu. Kenapa? Karena kerajaan Persia pada masa itu yang notabene agama mereka agama Majusi, arahnya dari arah timur ketika dilihat dari Madinah. Dan mereka orang-orang saat itu memang orang yang paling kaku, sombong. Sampai Allah Subhanahu wa taala cabik-cabik kekuasaan mereka. Siapa yang menjadi penguasa saat itu, yang ketika dikirimi surat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam malah disobek-sobek? Endak ya Badri? Raja Persia Kisra. Kisra ketika dikirimi surat oleh Nabi, dia robek-robek.
Maka Rasulullah doakan untuk apa? Untuk dicabik-cabik dalam kekuasaannya, dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Nah, sehingga kekuasaannya tercabik-cabik dan hancur. Nah, ini dua pendapat, walaupun apa yang dipilih oleh Al-Qadhi Iyad itu lebih kuat. Wal fakhru wal khuyala fi ahli al-khayli wal ibli al-faddadin ahli al-wabar. Al-fakhr yaitu yang dimaksud al-iftikhar. Iftikhar yaitu apa? Membangga-banggakan. Nah, ujub dengan diri sendiri. Taib dengan apa? Biasanya membanggakan dengan kegagahan nenek moyang. Nah, dengan apa? Dengan bagusnya keturunan atau dengan sesuatu yang mereka miliki dari kejayaan. Al-fakhr. Nah, wal khuyala, nah, yang dimaksud adalah al-kibr, yang berupa raddul haq wa ihtiqarul ghair, yaitu dengan menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Dan biasanya al-fakhr dan khuyala itu dua perkara yang seiring sejalan. Seorang yang bangga terhadap dirinya, secara otomatis dia akan merendahkan orang lain. Demikian pula sebaliknya. Dan sifat ini akhwan, sifat yang sangat buruk yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada umat ini untuk menjauhinya dan memperingatkan dengan peringatan yang sangat keras. Sampai-sampai beliau mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam surga orang-orang yang ada di kalbunya walaupun seberat dzarrah berupa kesombongan. Nah, maka banyak-banyak memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat tersebut. Kesombongan inilah akhwan yang menjadikan iblis mendapatkan kerugian yang fatal, menjadi terlaknat yang sebelumnya dia dimuliakan, tapi karena sombong, na'am, aba wastakbar, na'am, dia sombong, dia enggan dan menyombongkan diri untuk tawadhu, sehingga tunduk kepada perintah Allah dengan sujud pada Adam. Akhirnya dia terusir dari tempat yang mulia saat itu. Dan contoh begitu banyak tentang mereka-mereka yang menyombongkan diri yang berakhir dengan kebinasaan. Fi ahli al-khayli wal ibli al-faddadin, yaitu kebanggaan tinggi, kebanggaan diri, sifat sombong itu ada pada ahli al-khayli wal ibil, para pemilik kuda-kuda dan unta-unta. Nah, karena kedua binatang ini akhwan biasa binatang yang dibangga-banggakan. Nah, kuda, nah, bangga ketika mereka menaikinya, nah, terlihat gagah. Nah, demikian pula ibil yang di kalangan Arab merupakan lambang kekayaan. Taib. Al-faddadin telah kita lewati. Nah, itu mereka-mereka yang banyak memiliki hewan-hewan tersebut, terutama al-ibil, sehingga membutuhkan untuk mengeraskan suara-suara mereka berteriak ketika menggembalakan hewan-hewan tersebut. Terus kenapa mereka dicela, kawan? Celaan bukan karena mereka memiliki harta yang banyak, karena tidak ada celaan. Harta yang banyak tatkala seseorang bisa mengarahkan pada perkara kebaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ni'mal malus salih lirrajulis salih. Sebaik-baik harta yang baik itu yang berada di tangan seorang laki-laki yang saleh, sehingga harta yang banyak itu diarahkan pada kebaikan, seperti apa yang dicontohkan oleh Utsman radhiyallahu anhu. Diarahkan harta yang banyak pada banyak kebaikan, sehingga dia dengan sebab itu mendapatkan keutamaan. Taib. Lalu kenapa dicela yang seperti ini? Kata Imam Al-Khattabi rahimahullah, innama dhumma haula lishtighalihim bimu'alajati ma hum fihi an umuri dinihim wa dzalika yaqtadi qasawatal qalb. Hanyalah dicela mereka-mereka itu karena tersibukkan mengurusi perkara-perkara yang mereka berada padanya tersebut, yaitu pikirannya, tenaganya, energinya, semuanya tercurah pada pengurusan gembalaan, baik itu unta maupun kuda. Nah, sehingga tersibukkan dari mengurusi perkara agama mereka, dan yang demikian itu berakibat kakunya hati, dan itu jelas. Seorang ikhwan ketika hari-harinya, waktu-waktunya terus memikirkan dunia, ya hatinya akan menjadi kaku, hatinya akan menjadi keras. Kenapa? Karena jauh dari zikir, jauh dari zikrullah, jauh dari mengingat akhirat, jauh dari mau'izah. Karena yang melembutkan hati adalah zikrullah. Yang melembutkan hati adalah bacaan-bacaan ayat Al-Quran. Yang melembutkan hati adalah mau'izah. Maka tatkala mereka sibuk dengan itu semua, ya menjadi keras hatinya. Dan ini adalah sumber kelemahan kaum muslimin. Sumber kelemahan kaum muslimin. Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, "Idza tabayatum bil 'inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz-zar' wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dhullah." Jika kalian sudah melakukan jual beli dengan cara riba, kemudian kalian sibuk dengan gembalaan kalian dan ridha dengan cocok tanam kalian, kemudian meninggalkan jihad, maka Allah akan timpakan atas kalian kehinaan. Maka ikhwani fillah, hendaknya masing-masing dari kita memulai dari diri kita untuk mencabut diri dari kehinaan yang ada pada umat ini. Taib, dengan menjauhkan diri dari hubbud dunia, dari kecintaan terhadap dunia. Seorang mencari dunia boleh, tapi jangan sampai masuk ke kalbunya. Taib, cukup dia berada di tangan, jangan sampai masuk ke kalbu. Karena sungguh kalau dunia sudah masuk di kalbu, walaupun di tangan tidak ada, tetap akan bermadarat. Tetap akan bermadarat. Dan ini ruginya 2 kali lipat. Kenapa? Karena di tangan sudah tidak ada dunia, hatinya termasuk cinta dunia. Gimana? Merugi dan rugi. Sudah tidak dapat di dunianya, di akhiratnya juga mendapatkan kerugian. Kenapa? Karena sifat hubbud dunia yang ada pada dirinya. Itulah wahan yang menimpa umat, hubbud dunia wa karahiyatul maut. Kemudian al-wabar, ikhwan, al-faddadin ahlil wabar. Ahlil wabar yaitu apa? Disebutkan oleh Abu Amr bin Salah, al-wabar yaitu apabila yang dimaksud adalah al-ibil. Al-wabar yaitu orang-orang yang apa? Yang memakai kulit-kulit unta atau rambut-rambut unta. Ahlul wabar maksudnya orang-orang yang
pemilik unta-unta, karena wabar rambut dari unta-unta yang dibuat untuk pakaian. Wasakinatu fi ahlil ghanam, dan ketenangan itu pada para pemilik kambing dan penggembala kambing. Nah, karena seseorang terpengaruh dengan apa yang dia bergelut dengannya. Ketika bergelut dengan kambing-kambing yang memiliki sifat sakinah, sifat mudah diatur, demikian pula berpengaruh pada diri penggembalanya. Nah, lawan dari al-faddadin yang mereka itu adalah ahlul khuyala wal jafa. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa innama khassa ahlal ghanami bidzalik li'annahum ghaliban duna ahlil wabar fit tawassu' wal kathrah wa huma min sababil fakhr wal khuyala. Hanyalah dikhususkan oleh Nabi ahlul ghanam, ya pemilik kambing dengan sakinah, karena mereka mayoritasnya tentu apa di bawah para pemilik unta, karena kambing berapa baru bisa menyamai unta satu. Sebanyak-banyaknya kambing ya untuk nyamai unta, nah sama-sama kambing 100, unta 100, nah, jauh sekali bandingannya. Unta satu mungkin kambing 50. Nah, dari si harga, dari si kesenangan yang dimiliki oleh pemiliknya. Nah, mayoritasnya ya ahlul ibil memiliki sifat tadi karena bangga dengan apa yang dimilikinya. Dan ahlul ghanam di bawah itu dari sisi tawassu' wal kathrah. Yang keduanya ini mengakibatkan ahlul ibil memiliki sifat fakhr, bangga diri, dan khuyala, kesombongan. Baik, barakallahu fikum. Di antara faidah yang kita petik dari hadis ini sebagai tambahan dari faidah sebelumnya, selain keutamaan ahli Yaman yang dikatakan akhwan, kesesuaian hadis ini, riwayat ini disebutkan terkait ahlul Yaman. Kenapa? Karena mayoritas ahlul Yaman mawashi mereka, yaitu hewan-hewan ternak mereka berupa ghanam, berbeda dengan Rabi'ah dan Mudhar. Rabi'ah dan Mudhar mayoritasnya adalah ahlul ibil. Tayyib. Kemudian faedah lain juga, ternyata pekerjaan itu sangat berpengaruh dengan kejiwaan orangnya. Taib, bahkan seorang bersentuhan dengan binatang saja bisa memiliki pengaruh pada kejiwaan, pada kepribadian. Binatang yang sulit diatur menjadikan seorang sering teriak-teriak, atau binatang yang memiliki sifat keras berpengaruh pada kepribadian dan akhlak orang yang senantiasa bergelut dengannya. Ini binatang, apalagi manusia. Karena itulah padanya juga terkandung nasihat untuk kita semua, memperhatikan teman duduk. Taib, barakallahu fikum, nasallallahu taufiq wassadad walhamdulillahi rabbil alamin.